Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyati wa ahli baitih wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil muallif wa ahli baitih wa duriyatih lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini kita akan membahas permasalahan wanita dalam Islam bagian 3, yaitu tentang keputihan. Nah, hal yang patut diketahui, keputihan adalah lendir yang keluar dari vagina. Nah, keputihan ini terbagi 2 macam yang telah disebutkan dalam kitab Uyunul Masailin Nisa. Yang pertama, ada keputihan yang normal. Keputihan yang normal biasanya terjadi menjelang menstruasi, sesudah menstruasi, atau pada masa subur. Biasanya wanita keluar keputihan. Cirinya cairan itu tidak berwarna atau bening biasanya, tidak lengket ataupun encer, tidak gatal, serta juga tidak berbau. Itu yang normal. Sebagian besar cairan tersebut berasal dari leher rahim. Nah, walaupun ada yang berasal dari vagina yang terinfeksi, walaupun ada yang normal, tapi sedikitnya berasal dari vagina yang terinfeksi. Ada apa karena pakai celana yang ketat dan sebagainya. Tapi ada yang tidak normal. Nah, abnormal namanya. Keputihan yang disebabkan oleh infeksi ini, infeksi biasanya yang parah. Biasanya disertai rasa gatal di dalam vagina dan di sekitar bibir vagina bagian luar yang mengakibatkan iritasi pada vagina. Penyebabnya bisa bakteri, virus, jamur, atau juga parasit. Nah, ini biasanya keputihan yang abnormal memang harus dikonsultasikan kepada dokter. Cirinya cairan ini berwarna putih pekat atau putih kekuningan, putih kehijauan, atau putih kelabu dari saluran vagina. Cairan ini dapat encer ataupun kental, atau lengket, dan kadang-kadang berbusa serta berbaunya sangat bau banget atau berbaunya sangat menyengat. Nah, adapun tempat keluarnya keputihan ini ada 5. Ada yang di bagian yang dapat dijangkau dzakar, itu 3 bagian, yaitu vulva, ada lagi vagina, ada lagi cervix uteri. Ada juga bagian yang tidak dapat dijangkau oleh zakar, yaitu 2, yaitu corpus uteri dan tuba fallopi. Jadi jumlah tempat keluar keputihan itu ada 5. Nah, ini gambaran mengenai vagina wanita. Nah, adapun penyebab keputihan, baik keputihan yang normal maupun keputihan yang abnormal atau yang tidak normal, itu yang pertama biasanya disebabkan karena menopause, karena usia sudah tua, atau pil penghambat atau penyubur kehamilan. Bisa juga dari efek kontrasepsi rahim, atau karena celana yang ketat, sangat ketat sehingga keluar keputihan. Ada juga karena celana yang terbuat dari nilon. Nah, ini bahan kain yang dia seperti sintetik. Atau karena stres, banyak pikiran, kecapean. Itu juga bisa penyebab keluarnya keputihan. Atau juga karena menggunakan sabun bubuk pembersih, baik yang pembersihnya itu banyak parfumnya ataupun yang mungkin nanti kurang cocok terhadap vagina kita. Ada juga keluarnya keputihan ini karena kurang menjaga kebersihan vagina, sehingga
sehingga vaginanya itu berjamur atau terdapat bakteri karena kurang menjaga kebersihan. Juga bisa disebabkan karena adanya rangsangan seksual, juga selanjutnya karena menderita penyakit diabetes, atau juga karena berhubungan seksual yang bebas atau sering berganti pasangan, maka akan nanti ada penyakit di dalam vaginanya yang salah satunya bisa menyebabkan keputihan keluar terus-menerus. Dan juga kemungkinan ada daya tahan tubuh yang lemah atau terlalu sering membersihkan vagina dengan sabun yang berparfum, dan juga menipisnya dinding vagina, atau penyebab keputihan juga bisa ada karena iritasi di dalam atau di sekitar vagina dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melindungi diri dari keputihan? Yang pertama adalah memelihara kesejukan daerah genital atau kelembapannya kita jaga, jangan sampai terlalu basah di sekitar vagina, khususnya kalau kita mungkin toharoh lalu kita cebok, dan kalau bisa kita helap dulu menggunakan anduk atau kain, jadi celana dalam kita tidak basah sehingga kesejukan daerah genital itu sangat terkontrol. Jadi kalau kita biasanya perempuan habis cebok lalu langsung pakai celana dalam tidak dielap dulu, itu biasanya akan mengakibatkan adanya bakteri atau jamur karena terlalu lembab, terlalu basah. Dan juga harus menjaga kebersihan, sering mengganti pembalut atau sering mengganti celana dalam, dan juga menghindari aktivitas yang berlebihan dan menghindari stres atau pikiran yang sangat berlebihan. Nah, setelah kita tadi membahas penyebab keputihan, sekarang kita akan bahas bagaimana sebenarnya hukum keputihan menurut Islam. Nah, keputihan ini kan cairan yang berwarna putih biasanya. Biasanya dia keluar setelah terhentinya darah haid. Nah, ketika kita sehabis haid, biasanya kita tidak langsung berhenti begitu saja, melainkan lama-lama darah itu kan warna darah ada banyak. Utamanya ada 5 warna darah itu. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang merah kekuning-kuningan, ada yang kuning, ada yang keruh. Nah, nanti lama-lama ketika keruh, darah keruh itu masih haid, lama-lama dia akan menjadi putih atau cairan berwarna putih. Nah, kalau sudah cairan itu berwarna putih, apalagi setelah terhentinya darah, maka menurut Imam Syafi'i itu dihukumi sudah suci atau sudah tidak lagi haid, maka harus mandi, dan bukan masuk darah haid yang mengharuskan mandi. Jadi ketika kita masih keluar darah haid, itu kan kita haid, setelah haid itu misalnya kita keluar keputihan, maka itu dihukumi suci dan haidnya kita harus mandi. Tapi kalau keluar keputihannya ya tidak mandi. Kalau nanti setelah mandi haid lalu masih keluar keputihan, maka kita tidak wajib mandi karena itu bukan darah haid. Maka kita dihukuminya sebagai orang yang suci, atau bukan keputihan yang suci, tapi orang yang suci gitu, atau tidak sedang berhadas besar. Nah, keputihan bukanlah darah haid dan istihadah karena keluar dari luar anggota tersebut, yang dalam istilah fikih dikategorikan sebagai rutbatul farji atau cairan farji. Nah, ada hukumnya. Yang pertama, bila keluar dari balik liang farji atau anggota farji bagian dalam, vagina bagian dalam, yang tidak terjangkau penis saat bersenggama. Tadi kita sudah bahas tuh, ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam yang tidak terjangkau zakar atau penis saat bersenggama. Maka hukumnya najis dan membatalkan wudu.
sebab keluar dari dalam tubuh. Jadi kalau keluar dari anggota farji bagian dalam yang tidak terjangkau oleh zakar atau penis, seperti tadi korpus uteri atau tuba falopi, maka keputihan itu hukumnya najis dan membatalkan wudu. Cairan ini umumnya berwarna kuning atau keruh atau kental, agak tebal dan memanjang. Nah, yang kedua, bila keluar dari liang farji atau anggota farji yang tidak wajib dibasuh ketika istinja dan masih terjangkau penis saat bersenggama, maka hukumnya suci menurut pendapat yang kuat atau asoh dan membatalkan wudu. Jadi kalau keluar dari anggota farji yang tidak wajib dibasuh tapi masih terjangkau penis saat bersenggama, seperti yang tadi kita bahas tuh, ada bagian terluar vagina dan sampai dalam yang dapat dijangkau oleh penis, itu bisa maka hukumnya suci menurut pendapat kuat yang asoh dan membatalkan wudu. Suci tapi dia membatalkan wudu karena ada yang keluar dari dalam, tetap dia membatalkan wudu. Nah, yang ketiga, bila keluar dari liang farji atau anggota farji yang tampak ketika jongkok. Jadi ketika perempuan jongkok itu kan ada anggota farji yang tampak, maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudu. Cairan ini umumnya seperti keringat, dia bertekstur tipis dan tidak tebal. Nah, bagaimana kalau ada wanita yang ragu apakah cairan yang keluar ini berasal dari anggota batin atau anggota dalam atau anggota zahir yang luar? Maka ketika dia ragu, ini apakah dari dalam atau dari luar ya? Apakah dari anggota farji yang tidak dapat terjangkau penis ataukah yang dapat terjangkau penis atau memang dari luar? Nah, maka cairan tersebut dihukumi suci dan tidak membatalkan wudu. Jika dia ragu, maka jika dia ragu, kita yakinkan bahwa itu dihukumi suci dan tidak membatalkan wudu. Nah, mungkin sampai sini aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.